Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Litera Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kita masih dalam tema 1, subtema 1, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topik yang akan kita bicarakan adalah peta kondisi geografis Indonesia. Namun sebelumnya, mohon klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Jangan lupa tonton sampai selesai, karena supaya untuk mendapat pemahaman yang utuh. Letak Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang cukup luas di Asia Tenggara. Oke, sekarang kita lihat di dalam bola dunia. Bola dunia atau globe merupakan miniatur bola dunia. Kita lihat ini wilayah Indonesia. Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Ini garis khatulistiwa atau disebut juga garis lintang 0 derajat. Garis-garis lintang lainnya yang ada di atas khatulistiwa disebut garis lintang utara, dan garis-garis yang berada di sebelah selatan disebut garis lintang selatan. Nah, kalau garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan, ini disebut garis bujur. Ada garis bujur timur, ada garis bujur barat. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi dari sini 6 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra. Samudra itu lautan yang luas, yaitu Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik. Dan terletak antara dua benua. Benua itu daratan yang luas, yang bagian tengahnya sudah tidak terkena pengaruh cuaca laut lagi. Kita terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bisa kita bayangkan, kalau di Samudra Hindia atau Samudra Indonesia ini ada kapal yang sedang berlayar, dan kapal ini akan menuju Samudra Pasifik, tentu akan melewati Indonesia. Begitu pula dengan penerbangan dari dari benua Asia ke benua Australia atau sebaliknya, juga akan melewati Indonesia. Jadi Indonesia betul-betul strategis karena terletak antara persimpangan dua benua dan dua samudra. Cakupan wilayah Indonesia. Ini wilayah Indonesia secara datar ya, dalam peta seperti ini. Kalau tadi dalam globe terlihat pelengkung. Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia, ini yang di atas, dan benua Australia. Juga terletak antara dua samudra, tadi lautan yang luas, yaitu Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Nah, ini yang disebut garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa yaitu garis lintang 0 derajat. Setiap negara yang dilalui garis khatulistiwa memiliki iklim tropis, panas, dengan dua musim ya, yaitu musim panas dan musim hujan. Jadi di Indonesia tidak mengenal adanya iklim salju. Kalaupun ada, di Pegunungan Jayawijaya itu merupakan salju abadi. Salju yang terjadi bukan karena dinginnya cuaca, tapi karena ketinggian gunung tersebut lebih dari 5.000 meter. Nah,
Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara. Tadi sudah kita bicarakan dalam letak astronomis. Ini garis lintang utara. Kenapa disebut lintang utara? Karena ada di sebelah utara garis khatulistiwa pada angka 6 derajat. Jadi di sini ada 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, dan ini 6 derajat melalui Pulau W yang ada di sebelah utara Pulau Sumatera. Dan bagian bawah Indonesia melewati garis lintang 11 derajat, tepatnya melalui Pulau Rote di bawah Timur. Di bawah Pulau Timor, ya. Dan Indonesia secara garis bujur terletak di 95 derajat bujur timur, membentang sampai 141 derajat bujur timur. Pak, kalau tadi kan lintang utara dan lintang selatan, kenapa sekarang bujur timur dan bujur timur? Tidak bujur timur dan bujur barat? Karena kebetulan kita berada di daerah timur. Perlu kalian tahu bahwa garis bujur 0 derajat itu melalui kota Greenwich yang ada di London, di negara Inggris. Nah, kalau dari garis bujur 0 derajat yang ada di Greenwich itu ke sebelah barat, berarti namanya garis bujur barat. Kalau dari garis bujur yang ada di Greenwich ke sebelah timur, berarti garis bujur timur. Nah, Indonesia dan benua Asia lainnya berada di sebelah timur. Makanya bentangnya dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, setiap 15 derajat garis bujur itu mencakup 1 jam waktu. Karena Indonesia membentang dari 95 sampai 141, sekitar 46 derajat, maka di Indonesia ada 3 daerah waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kita lanjutkan. Pulau-pulau yang besar yang ada di cakupan Indonesia pertama adalah Sumatera. Kalian masih ingat, di ujung Sumatera itu ada Nangro Aceh Darussalam, yang dulu paling dahsyat ketika terkena tsunami. Terus membujur sampai ke paling bawah yaitu Provinsi Lampung. Karena setiap pulau ini dibagi-bagi lagi dalam provinsi-provinsi. Lalu ada Pulau Kalimantan, ini yang warna hijau, sedangkan yang warna putih itu milik negara Malaysia. Dan di sini sebetulnya ada negara lain juga, yaitu negara Brunei Darussalam. Jadi Kalimantan merupakan satu pulau yang dimiliki oleh 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di Kalimantan juga terkenal dengan luasnya hutan rimba. Dan kini sedang viral bahwa katanya ibu kota Jakarta juga akan dipindahkan ke Kalimantan. Lanjut, ini pulau yang seperti penari yang warna biru, ini Pulau Sulawesi. Mungkin di antara kalian ada yang teringat dengan suku Toraja. Suku Toraja itu suku yang memiliki cara khusus untuk menguburkan leluhurnya, yaitu dimasukkan ke dalam goa. Beda dengan upacara ngaben yang ada di Bali, di mana mayat-mayatnya itu dibakar. Lanjut ke pulau besar berikutnya yaitu Papua. Dulu Papua itu bernama Irian. Dibagi dua, ada Irian Jaya yang menjadi milik Indonesia, dan ada Irian Timur yang sekarang namanya Papua Nugini. Itu luar negeri, bukan negara kita. Pulau besar terakhir yaitu Pulau Jawa. Pulau di mana kita tinggal dan hidup saat ini. Lanjut ke batas-batas Indonesia. Sebelum kita bicarakan tentang batas-batas, alangkah baiknya kalau kita ingatkan kembali tentang arah mata angin. Jika kita berada di suatu titik, katakanlah di sini, ke sebelah atas, maka itu menunjukkan arah utara. Jadi pada peta, bagian atas adalah utara. Kalau dari tempat kita tinggal ke sebelah bawah, itu menunjukkan arah selatan. Ke kiri dari tempat kita berada adalah arah timur, dan dari tempat kita berdiri ke sebelah sini adalah arah barat. Baik.
Sekarang kita lanjutkan. Batas Indonesia di sebelah utara. Pertama adalah Selat Malaka. Ini Selat Malaka. Selat itu laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Selat Malaka ini terletak antara Pulau Sumatera dengan wilayah Malaysia. Setelah Selat Malaka, batas Indonesia di sebelah utara itu adalah negara Singapura. Di sini, Singapura itu kecil, lebih kecil dari Bali, tetapi merupakan negara maju dengan sumber pendapatan diantaranya dari industri dan perdagangan. Lalu ada Laut Cina Selatan ini. Laut Cina Selatan cakupannya luas sampai ke sini, merupakan batas Indonesia di sebelah utara juga. Malaysia, ini Malaysia bersentuhan langsung, berbatasan darat langsung dengan Indonesia. Laut Sulawesi ini, dan Samudra Pasifik. Di sebelah timur, negara Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini ini. Papua Nugini di sini itu milik orang lain dan berbatasan darat langsung dengan kita. Ada Timor Leste, jadi kalau ada yang ada di sini melihat ke sebelah timur berarti yang terlihat adalah negara Timor Leste. Dan jika kebetulan ada orang yang berada di sini di Kepulauan Halmahera melihat ke arah timur, maka yang terlihat adalah Samudra Pasifik. Maka batas timur Indonesia adalah Samudra Pasifik, Timor Leste, dan Papua Nugini. Batas sebelah selatan, tadi sudah diingatkan bahwa selatan itu ke arah bawah. Batas selatan Indonesia adalah Laut Arafuru ini. Laut Arafuru yang berada di selatan Papua, dan Samudra Indonesia yang membentang ini besar, panjang, dan dalam. Kalau kebetulan kalian jalan-jalan ke Pantai Pangandaran, ke Santolo, Jayanti, atau ke Pelabuhan Ratu. Nah, pantai yang kita lihat itu adalah tepian dari Samudra Hindia. Oke, kita lanjutkan. Batas Indonesia sebelah barat. Sebelah barat, dari tempat kita berdiri ke sini. Nah, di sebelah barat tentu saja ada Samudra Hindia alias Samudra Indonesia. Dan jika ada orang yang sedang berada di sini, di Kalimantan bagian utara, melihat ke arah barat, tentu saja yang terlihat adalah negara Malaysia. Makanya, batas Indonesia sebelah barat adalah Samudra Hindia dan Malaysia. Kita lanjutkan. Julukan untuk Indonesia. Indonesia itu negara yang walaupun bukan negara maju, tapi negara yang cukup dikenal. Walaupun banyak diantaranya yang lebih tahu Bali daripada Indonesianya itu sendiri. Indonesia ini memiliki beberapa julukan. Banyak sekali, namun yang akan kita bahas adalah julukan-julukan yang nanti akan ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran yang akan kita hadapi. Julukan pertama adalah Indonesia itu dijuluki sebagai negara maritim. Kenapa disebut negara maritim? Karena Indonesia itu memiliki lautan yang luas. Tentu saja di laut ini terdapat sumber daya alam yang melimpah, baik ikannya, kerang, bahkan ada juga kilang minyak dan gas bumi yang berada di laut. Kalian tahu bahwa Indonesia juga termasuk salah satu anggota OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak. Walaupun belum bisa mengalahkan Arab Saudi, Qatar, termasuk Brunei yang juga sumber minyaknya banyak sekali. Nah, karena negara maritim alias negara yang memiliki lautan yang luas, tentu saja harus memiliki armada laut yang kuat juga supaya bisa melindungi keutuhan NKRI. Jangan sampai peristiwa sekian belas tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2002 bulan Desember, kita kehilangan 2 pulau, Ligitan dan Sipadan, yang diputuskan oleh PBB menjadi milik Malaysia. Nanti itu bisa dibicarakan lagi. Oke, julukan Indonesia juga adalah negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya
memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Lanjut, Indonesia juga disebut negara kepulauan karena memiliki lebih dari 17.000 pulau. Dari 17.000 pulau itu tadi sudah kita ketahui ada beberapa pulau besar, sedangkan total yang sudah diberi nama baru sekitar 13.400 pulau. Sisanya sekitar 4.000-an belum punya nama. Dan dari semua itu baru sekitar 11 ribuan yang berpenghuni. Berarti masih banyak pulau-pulau yang kosong belum ada penghuninya. Lanjut, Indonesia juga dijuluki sebagai Jamruz Khatulistiwa. Kita tahu jamruz adalah sebuah perhiasan yang sangat indah dan mahal harganya. Julukan ini dilekatkan kepada Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam yang sangat memukau, sehingga mata dunia menjulukinya sebagai Heaven Earth atau sorga di dunia. Lalu kenapa namanya Jamruz Khatulistiwa? Yaitu tadi karena terbentang di sepanjang garis Khatulistiwa. Jadi negara yang subur, yang sangat indah, yang sangat mahal tentunya, yang terbentang di sepanjang garis Khatulistiwa. Keindahan dan kekayaan itu pula lah yang membuat bangsa-bangsa asing seperti dulu Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis berlomba-lomba datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Bahkan kita tahu Jepang yang sama-sama negara Asia juga pernah menjajah kita selama 3,5 tahun lamanya. Lanjut, negara 1000 candi. Menurut penelitian Dinas Pariwisata bahwa memang sekitar 1000 candi ada di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu candi yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Sebuah candi yang terletak di Jawa Tengah yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Seluruh dunia tahu bahwa Candi Borobudur itu adalah bangunan hebat yang ada di Indonesia. Indonesia juga disebut paru-paru dunia. Kenapa? Mungkin karena paru-paru manusia sedunia tertolong oleh Indonesia yang kebetulan memiliki hutan yang luas. Hutan rimba di Indonesia yang terluas adalah di Kalimantan. Lalu berturut-turut di Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Kalau di Indonesia sudah sangat sedikit ya hutan. Kalau di Jawa. Sayangnya, hutan yang penghasil utama oksigen itu, kita flashback dulu ya. Kenapa hutan menghasilkan oksigen? Karena tumbuhan hijau itu melakukan fotosintesis. Ketika fotosintesis, tumbuhan itu menghasilkan gas yang namanya oksigen. Dan oksigen itu adalah gas yang sangat diperlukan untuk bernapas. Itulah sebabnya kenapa Indonesia disebut paru-paru dunia, karena mungkin mensuplai paru-paru orang-orang di dunia dengan oksigennya. Makanya Bapak harap kalian juga menjaga kampung kita, minimal menjaga halaman rumah dan sekolah kita dengan menanaminya dengan pohon-pohon yang rindang. Itu merupakan celengan atau tabungan oksigen untuk kita. Selama tumbuhan rindang ada, maka selama itu oksigen tidak akan habis. Lanjut, Indonesia juga dijuluki macan Asia. Kenapa dijuluki macan Asia? Kita tahu macan itu binatang yang menyeramkan, binatang yang menakutkan. Tapi banyak orang yang merindukannya. Ketika kita jalan-jalan ke kebun binatang, kita sering bertanya kepada petugas, di sebelah mana kandang macan? Walaupun takut. Bahkan ada di antaranya yang ketika sampai di kandang macan, menyempatkan untuk selfie. Artinya bahwa macan itu ditakuti, disegani, tapi dirindukan. Tidak seperti pocong atau genderuwo misalnya. Ketika kita mendengar kata pocong atau genderuwo, maka kita maaf ada sedikit gangguan. Ketika kita mendengar kata pocong atau genderuwo, maka yang ada di pikiran kita adalah rasa takut dan tidak ada perasaan
merindukannya atau malah selfie seperti terhadap macan. Nah, Indonesia merupakan negara yang disegani di Asia. Hanya sayangnya macannya itu lagi tidur. Semoga kalian sebagai generasi penerus bangsa akan dapat membangunkan macan yang masih tidur ini sehingga betul-betul menjadi macan Asia yang disegani. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa klik subscribe, like, bunyikan lonceng, jika perlu isi kolom komentar untuk perbaikan-perbaikan admin di masa yang akan datang. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.